warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Rosy Yolanda. Pada kesempatan siang ini saya akan membahas tentang facial dermabrasi diamond. Jangan lupa sebelumnya kalian harus like, komen, dan subscribe video channel YouTube saya agar saya tetap semangat untuk membuat video-video terbaru tentang edukasi, tips tentang kecantikan dan kesehatan. Stay tune terus ya. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membahas tentang facial dermabrasi diamond. Jadi apa sih facial dermabrasi diamond ini? Di facial dermabrasi diamond itu treatment yang menggunakan alat yang di permukaannya ada diamondnya yang berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati di permukaan stratum corneum. Nah, prosedur dermabrasi diamond ini tidak menggunakan anestesi karena relatif tidak sakit. Oke, indikasi atau apa saja yang boleh melakukan atau menggunakan treatment facial dermabrasi diamond ini sih. Jadi untuk kalian yang ingin kulit matinya cepat terangkat nih, jadi harus pakai dermabrasi diamond. Kemudian mengurangi kerutan tipis atau kerutan halus, mengurangi keriput, kemudian mengurangi acne spot atau bekas jerawat yang membandel, warna kulit yang tidak merata, juga bisa mengatasi tekstur kulit yang tidak rata tapi yang ringan. Jadi bopeng ringan masih bisa diatasi dengan dermabrasi diamond. Kemudian mengurangi pigmentasi atau hiperpigmentasi, skar yang dangkal tadi bisa diatasi dengan menggunakan facial dermabrasi diamond ini. Jadi facial dermabrasi diamond ini tergolong facial yang hasilnya sangat bisa dilihat langsung instan gitu. Jadi emang kalian akan terlihat lebih bersih ketika menggunakan facial dermabrasi diamond ini. Oke, jadi metode untuk facial dermabrasi diamond ini ada 3, yaitu ada kristal mikrodermabrasi. Jadi ini tuh menggunakan media kristal aluminium dioksid atau serbuk organik. Kemudian ada juga diamond dermabrasi. Dia tuh alatnya seperti alat vakum yang matanya terdapat diamondnya. Ya biasanya yang kita gunakan adalah yang ini, yang diamond dermabrasi. Kemudian ada juga diamond mikrodermabrasi yang terjadi kontak antara tip diamond dengan permukaan kulit. Jadi itu. Dan yang paling sering kita gunakan yaitu diamond dermabrasi yang alatnya seperti vakum itu. Itu yang paling sering kita gunakan. Dokter, untuk melakukan treatment dermabrasi diamond ini apakah semua area tubuh kita boleh kita lakukan treatment ini? Jadi yang boleh di area apa aja sih? Salah satunya kita bisa melakukan di wajah dan leher untuk menghaluskan, menyamarkan skar, menyamarkan bekas akne, kemudian bisa meratakan atau mencerahkan gitu ya. Untuk dada, payudara, dan punggung bisa menghaluskan, mengurangi noda hitam dan jerawat di area punggung. Pada perut dan paha untuk mengurangi stretch mark, tungkai bawah dan kaki biasanya ada penebalan sedikit yang emang harus perlu kita tipiskan gitu ya. Tapi jarang sekali mikrodermabrasi digunakan untuk terapi pada kaki dan tungkai. Paling sering digunakan untuk wajah dan leher. Kita masuk ke pasien apa sih yang boleh melakukan treatment ini, yaitu salah satunya pasien yang mempunyai warna kulit yang tidak rata atau mempunyai skar yang ringan, stretch mark, kemudian acne spot, pasien yang mempunyai kerutan halus, mirror scar tadi yang skarnya tipis banget, kita masih bisa mengatasinya pakai mikrodermabrasi ya. Bekas jerawat, kemudian warna kulit yang tidak rata.
Jadi banyak sih sebenarnya kita boleh melakukan treatment ini, tapi tergantung kalian nanti ya ingin melakukan treatment ini atau tidak. Jadi sebenarnya kayak misalkan kalian ingin menghilangkan bekas jerawat, jadi untuk pemilihan treatmentnya itu akan banyak. Jadi kalian harus konsultasi dulu ke dokter kalian masing-masing, treatment mana yang paling pas untuk mengalami keluhan yang ada di wajah kalian. Meskipun keluhannya sama, tapi belum tentu treatment yang akan kalian dapat akan sama seperti yang kalian dengar atau yang orang katakan. Dokter, apakah ada kontraindikasi sih kita melakukan facial dermabrasi diamond ini ataukah tidak ada kontraindikasinya? Jadi ada kontraindikasi untuk melakukan facial dermabrasi diamond ini. Salah satunya yaitu lesi yang aktif, kemudian jerawat yang aktif, herpes yang baru pecah, atau saat orang yang memiliki penyakit bawaan, diabetes mellitus yang tidak stabil, bisa juga gangguan sistem imun, atau saat kita selesai melakukan treatment chemical peeling atau laser. Jadi intinya kulit kita yang masih sensitif setelah melakukan treatment tersebut langsung kita lakukan dermabrasi diamond, itu akan menyebabkan kulit kita semakin rusak. Setelah treatment apa sih yang akan kita alami setelah treatment dermabrasi diamond ini? Biasanya kulit kita akan agak kemerahan, kulit kita akan kering dan agak ketat. Tidak menuntut kemungkinan kalau kulit kita nanti akan mengelupas, tapi mengelupas ringan ya teman-teman. Kemudian kulit kita akan kemerahan sekitar 30-60 menit. Dianjurkan memakai sunblock saat kita keluar rumah, dan tidak keluar rumah tetap harus memakai sunblock. Jangan menggunakan scrub wajah atau lotion yang dapat mengiritasi kulit kita. Kulit akan tampak lebih halus, dan tadi yang kulit kering, ketat, dia akan memudar perlahan. Apa aja sih yang dapat kita alami setelah kita melakukan facial dermabrasi diamond, atau efek samping apa sih? Apakah parah atau masih bisa toleransi? Efek sampingnya sangat ringan ya teman-teman. Ada yang agak kemerahan, wajar dong ya kemerahan. Kemudian agak bengkak pada saat proses penyedotan, ada yang biasanya agak bengkak karena agak terlalu keras saat menyedot. Tapi itu bahaya nggak? Nggak bahaya, nanti itu bisa hilang sendiri. Kemudian lemah ringan, kulit lebih sensitif apabila terkena paparan sinar matahari. Ada goresan kecil biasanya di area muka yang agak tipis, karena kan dermabrasi diamond itu mulutnya atau matanya ini pada saat kita melakukan penyedotan terdapat diamond yang ditempelkan di area penyedotan tersebut. Kemudian ada beberapa titik perdarahan, cuma seperti itu aja sih. Jadi apa yang setelah efek samping dari dermabrasi diamond ini, jadi efek sampingnya sangat minimal sekali dan emang tidak perlu ada yang ditakutkan saat kita melakukan dermabrasi diamond ini. Tapi ingat, kontraindikasinya tetap ada. Beberapa hal yang wajib harus kalian tahu sebelum kalian melakukan treatment dermabrasi diamond ini, yaitu kalian harus memilih tenaga kesehatan atau dokter yang sudah kompeten dalam bidangnya. Meskipun dermabrasi diamond ini tergolong mudah, tapi kalau kalian dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten akan mengakibatkan kerusakan pada wajah kalian yang sangat parah. Yang kedua, adanya efek samping. Jadi kalian harus tahu sebenarnya ada efek samping yang akan ditimbulkan, tapi efek sampingnya tergolong sangat ringan. Contohnya kemerahan, bengkak ringan, atau adanya bintik-bintik perdarahan. Yang efek samping ini tidak perlu terlalu dipikirkan, tapi kalian harus tahu emang ada efek samping itu. Kemudian setelah melakukan dermabrasi diamond, kalian harus menggunakan tabir surya dan pelembab agar menjaga tetap kulit kita yang
tadinya habis dermabrasi diamond ini biasanya kering, harus kita kasih moisturizer agar tetap lembab. Karena kulit yang kering akan membuat kulit kita jadi lebih iritasi. Jadi gimana caranya kulit kita jadi tetap sehat, tetap lembab, dan tetap terlindungi dari paparan sinar matahari. Salah satunya dengan cara memakai sunscreen dan pelembab atau moisturizer. Berapa lama sih dokter waktu pemulihan setelah treatment mikrodermabrasi diamond ini apabila mengalami efek samping yang saya sebutkan di atas ya? Biasanya paling cepat untuk menghilangkan kemerahan sudah saya jelaskan ya tadi, 30 sampai 60 menit insya Allah kemerahannya sudah mereda. Untuk bengkak atau untuk pengelupasan ringan, untuk kemerahan atau ada luka gores, biasanya untuk bengkaknya 1 hari sudah hilang. Untuk pengelupasan biasa terjadi maksimal 7 hari, tapi pengelupasannya sangat halus, jadi hampir tidak terlihat. Oke. Kemudian untuk kulit kering agak kusam atau kulit terasa ketat, biasanya maksimal 7 hari sudah bisa tergantikan dengan kulit yang baru atau kulit yang lebih sehat. Oke, cukup sekian saya menjelaskan singkat sekali tentang mikrodermabrasi diamond. Untuk kalian yang belum jelas atau ada kata-kata saya yang menurut kalian salah atau kata-kata saya yang menurut kalian kurang lengkap, kalian boleh komen di IG saya pribadi atau IG praktek saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe video saya agar saya tetap semangat membuat video selanjutnya tentang edukasi, tips tentang dunia kesehatan dan kecantikan. See you next video selanjutnya ya. Bye.